Deep Talk with Ruben. Sekarang ini saya lagi sama anak muda yang berbakat. Juga kekurangannya itu justru menjadi kelebihannya dan menjadi daya tariknya saat ini. Bukan menjadi sebuah kelucuan, tapi justru menjadi inspirasi banyak orang. Ini awalnya saya sungkan untuk manggil namanya, ya, karena belakangnya itu yang bikin tapi ternyata itu menjadi nickname-nya dia di industri ini, ya. Davi Sumbing. Halo Mas. Ini pertanyaan gue, kok lu malas ngaja sih pakai nama Davi Sumbing? Awalnya nggak Davi Sumbing Mas. Apa? Awalnya itu waktu pertama kali masuk kompetisi stand up di TV kan, disuruh cari nama panggung. Terus bingung di situ karena nggak tahu tuh apa nama panggung gitu kan. Akhirnya ngobrol sama senior. Iya. Pokoknya nama panggung tuh kalau nggak biasanya dua huruf, dua kalimat itu. Dua kata. Ya dua kata. Terus oh ya udah Davi aja. Cuman lama-kelamaan pertama kali manggil Davi Sumbing itu Bang Uus. Oke. Nah, Bang Uus tuh manggil Davi Sumbing. Kebetulan Uus stand up. Ya. Oke. Kebetulan Instagramku namanya Davi Siumbing. Itu plesetan sebenarnya dari Sihombing. Oke. Dulunya mau pakai Sihombing, cuman dimarahin sama abang-abangan stand up. Jangan pakai Sihombing, kan suatu hari bisa jadi masalah gitu. Soalnya kan marga. Iya. Lu padahal bukan marga lo? Bukan. Lu ngapain bukan marga lo pakai nama Sihombing? Ya kan nggak tahu dulu. Oh, itu. Akhirnya, ya udah. Ho-nya hilangin aja, hanya. Jadi Sihombing. Gitu ceritanya. Oke. Di situ awalnya tuh. Awalnya di situ. Berarti Davi itu asli mana? Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Jauh ya Mas? Iya jauh tuh loh. Berarti ke Jakarta itu ikut kompetisi itu? Bukan, aku emang dari kecil pengen jadi sesuatu gitu Mas. Oke. Nah ini kalau ngomong tentang mau jadi sesuatu, ini aku mau tanya lagi. Davi, ini tapi kalau sekolah sampai lulus apa enggak? Lulus. Itu aku sekolah sampai D3. Kan waktu itu lulus SMA, bingung nih mau kuliah apa. Lah keahlianku kan olahraga. Aku punya medali silat nasional. Begitu mau masuk UNESA. Cuman tiba-tiba ada pas sholat Jumat ada ini tetangga, dia tuh ya orang penting di PMI Pangkalan Bun lah. Dia ngomong, udah Pi, udah di sini aja, udah di Solo. Nama kampusnya apa tuh? Akbara, Akademi Teknologi Bank Darah. Oke. Udah Pi, udah di sini aja, lapangan kerjanya masih luas katanya. Terus aku mikir, wah iya juga ya. Kalau aku ngambil di darah, terus kalau misalnya di entertain aku gagal, aku masih bisa kesini gitu. Pokoknya udah aku rancang lah. Makanya akhirnya ngambil di Solo di daerah itu. Sebenarnya bukan rancang, tapi memang Davi itu kayaknya tipenya memang orang yang suka ada rencana. Iya. Iya, terplan gitu ya. Iya, plan. Oke. Jadi berarti lulusan jurusan donor darah. Iya, transfusi darah. Oh. Transfusi darah sebenarnya niatku dari kecil dari SMP aku harus keluar dari Kalimantan ini supaya bisa ngelanjutin stand up dimanapun. Dapatnya di Solo. Nah setelah di Solo audisinya? Kuliahnya di Solo ada Suci. Ikutlah audisi. Pertama kali ikut audisi di Semarang aku. Karena aku lolosnya di Jogja. Dapatnya di Semarang itu dari Solo ke Semarang aku modalku cuma 20.000 Mas. Yes. Buat beli bensin doang. Akhirnya berangkat ke Semarang. Motor minjem. Enak punya motor. Motor minjem punya temanku. Modal 20.000 ke Semarang berangkat. Sampai Semarang gagal. Nggak lolos aku audisi. Wah, ya udahlah. Setelah itu seminggu kemudian ada audisi di Jogja. Aku udahlah happy aja gitu kan. Keterima masuk nggak terima ya udah. Ada kan diajak teman-teman rame-rame tuh. Pas di Jogja lolos audisinya. Malah lolos? Audisi apa tuh di Jogja? Suci 9. Oh. Itu sebelum pandemi. Nah, 2019. 2000 harusnya kan aku ke Jakarta 2020. Okay. Pandemi.
Akhirnya mundur Wah. 2021. Lagi ditunggu-tunggu nggak dulu pandemi tuh. Iya. Wah itu aku semangat banget padahal. Mundur akhirnya 2021. Akhirnya muncullah stand up comedy Indonesia tanpa penonton. Wah itu berat banget yang itu. Season itu. Oke, nah itu ngomongin berarti kalau sebelum stand up, kan kalau sekarang lu udah bisa ngebiayain semuanya. Nah tapi kalau sebelum stand up itu bagaimana lu bisa bertahan hidup? Apa tetap masih dari orang tua atau lu memang sudah bekerja? Oh kalau waktu kuliah ya, Iya. waktu kuliah tuh pinter-pinter gimana ini sih mas, aku gimana ya? Aku tuh kuliah cuma dikasih uang 50.000 buat 3 hari. Itu gimana caranya 50.000 tuh cukup buat beli bensin sama makan, sama rokok lah. Nah itu caranya aku makan sehari sekali. Cuman kan kalau di Solo murah banget. Jadi sistemnya tuh prasmanan gitu. Jadi Iya. hitungannya nasi sama sayur. Nasi sama sayur tuh 6.000. Nah mau banyak nasi gimana pun. Jadi Itu kesempatan lu banget tuh ya? iya, jadi aku kadang aku ngambil banyak terus di mana di atas minyak itu ngambil banyak, setelah itu bagi 2. Jadi buat siang sama malam. Kadang juga sekali makan tapi sore makannya jam 5 jam 4 gitu. Makan setumpuk gitu. Iya. sampai besok lagi gitu. Makan 6.000 saya 24.5. Beli bensin 20 buat seminggu tuh. Iya. Gitu cara ngatasinnya. Nah pada yang aku tahu ya, ini bener atau enggak ya? Davi dulu sempat jadi badut. Sempet, nah itu dia. Itu sebelum stand up? Sesudah. Serius? Iya, jadi setelah lulus sekolah kan apa ya, aku bukan orang yang apa ya, komitmen. Ya. Jadi kalau selama aku sekolah, aku harus minta orang tua. Tapi selama aku nggak sekolah, berarti orang tua aku nggak ada kewajiban. Jadi lulus SMA, wah aku udah nggak dapet duit nih. Ya. Gimana cara dapet duit? Aku kerja lah Iya. Kerja selama sebulan. Eskapel gitu kan? Iya, kerja 2 bulan. Setelah, ya lumayan lah, sebulannya 900. Wah, untuk orang yang baru lulus SMA mah banyak itu. Setelah 2 bulan, sebulan aku bosnya nawarin, "Ih mau nggak jadi badut ulang tahun sekali jalan 100." Karena kalau orang kaya dikasih 150 gitu. Oke deh mau om. Akhirnya jalan tuh aku jadi badut. Iya, iya. Pokoknya sebenarnya apapun pekerjaannya pada saat itu lu jalanin aja. Iya kan? Iya. Setuju, gua pun juga begitu. Intinya nggak mikirin apapun, intinya adalah yang penting gua punya duit. Ya Iya, kan? yang penting punya duit buat jajan dan nggak minta. Nah kenapa yang gua denger lu katanya sempat jadi pemulung? Pemulung, menarik tuh. Waktu kecil SD, aku tuh ditinggal sama ibuku. Jadi ibuku tuh punya masalah gitu. Dia tuh dulu kerjanya rentenir yang ngutang-ngutangin orang itu. Suatu hari ada temennya minjam cuma nominalnya gede. Dia nggak punya duit sebanyak itu, akhirnya dia minjem ke teman-temannya untuk kasihkan ke orang itu. Taunya orang itu malah kabur. Jadi taunya yang ngutang itu kan ibuku. Ibu, iya. Akhirnya pada rumah tuh ada polisi, kadang-kadang debt collector ke rumah gitu-gitu. Akhirnya ibuku kabur lah ke Jawa. Iya. Ibuku kabur ke Jawa, nah di situ aku tinggal sama nenek. Iya. Ya aku mau minta juga gimana gitu, nama nenek udah Iya. tua kan. Akhirnya mulung aku buat bisa beli mainan, beli gasing, biar bisa kayak teman-teman lah. Diajak teman, nanya kan, itu bisa beli segitu, lu dikasih duitnya dari orang tua. Oh enggak, aku nyari paku nih katanya. Ikut dong, aku nyari paku. Akhirnya nyari paku tuh, Ya. pakai kecomberan gitu-gitu kan banyak paku. Gitu. Nah berarti gini, di saat lu baru berarti mulung itu sebenarnya buat lu nyambung aja. Buat beli mainan. Iya, buat nyambung hidup juga gitu kan. Kalau nyambung hidup udah sama nenek, makan gitu kan. Semua udah nenek-nenek. Udah sama nenek. Jadi Cuman itu buat jajan lu aja itu. buat beli mainan. Iya. Kalau jajan minta aku. Beda lagi? Beda. Kan mainan harganya sekitar 30-40 ribu.
Kan nggak mungkin aku minta duit segitu. Aku kan paling dikasih jajan 20, 2.000, 3.000 gitu-gitu. Berarti Vi, tapi ini bener nggak? Katanya di saat baru lahir katanya Davi sempat diumpetin. Diumpetin. Karena apa? Oh ini, jadi waktu itu aku di semester 9, Ya. aku baru tahu kenyataan itu pun waktu aku dapat materi tentang keluarga. Dapat tema tentang keluarga. Ya. Akhirnya bingung nih aku, bahas apa ya? Telepon aja ibuku. Akhirnya cerita. Wah sedih banget ternyata. Kelam itu ternyata kayak di film-film. Iya. Baru lahir kan. Jadi dia ibuku cerita. Dulu tuh waktu lahir, David tuh sempat diumpetin selama 3 jam sama nenek. Bapak waktu pas lahir kan, lahir sama nenek dibawa ke belakang. 3 jam kemudian bapak datang. Terus kayak, oh belum. Aku dibawa ke belakang, terus selama 3 jam mamaku bingung. Ini Dapi kenapa ya? Ini anak kenapa nggak dikasih? Biasanya kan kesini, dia apa sih sama ibunya gitu baru lahir. Kok ini nggak dikasih-kasih ya? Apa anaknya cacat ya? Sampai di satu detik ibuku ngomong yang gini, ya Allah aku nggak apa-apa, aku terima kalau misalnya anakku cacat gitu. Akhirnya setelah 3 jam kemudian bapakku datang. Ya. Dengan mukanya sedih tuh. Ibuku nanya, mana anak kita? Karena dia udah curiga kan akhirnya, anaknya kenapa cacat kah? Kakinya ada, tangannya ada, jarinya lengkap semua. Dijawab bapakku lengkap semua. Gak lama nenekku datang bawa aku pakai digendong itu tapi ditutupin. Iya. Tutupin. Terus nenekku bilang, nama ibuku Elok. Lok ini anak Kam tuh anak lu. Ini anak Kam, tolong diterima ya. Pokoknya jangan diinin lah. Udah akhirnya pas dibuka, oh itu mamaku nangis katanya. Pas cerita, aku juga nangis ternyata waktu itu. Ya iyalah lu bayi. Lu masa lu ngakak-ngakak, dokternya kabur lah. Bukan, pas aku nyari materi. Kan niatnya nyari materi buat lucu, malah sedih. Tapi bener nggak katanya pas baru lahir lu katanya gigit tangan bidan, bener nggak? Enggak. Oh enggak, ya makanya gue kan cuma nanya. Gue katanya ada berita katanya lu gigit tangan bidan. Enggak, sebenarnya waktu baru lahir, kenapa nih? Itu kan pas baru lahir kan, ibuku pingsan. Nah yang ada di situ cuma nenekku. Pas mau dikasih nenekku, nah aku jatuh. Aduh pecah. Oh, semangka kali ya. Nah, tapi hebatnya gini ya. Ibu katanya sempat ngalamin baby blues. Bukan ibu, bapak. Malah bapak? Bapak. Gak tahu ya, aku gak tahu ceritanya gimana. Cuman kemarin tanteku keceplosan. Waktu aku pulang tanteku keceplosan. Jadi aku waktu kecil tuh pernah dinyemplungin ke sumur. Jadi kakiku dipegang, aku dicelupin gini. Terus kenapa diangkat lagi? Ya kan kalau nggak diangkat mati. Ya kan makanya cuma nanya, ini kenapa diangkat lagi? Tinggal nanya aja. Ya, Mas. Terus dicelupin. Karena lu kenapa? Nggak tahu, aku nggak nanya juga. Cuman pas aku. mungkin syarat kali gitu ya? Bukan, mungkin nakal. Oh, Soalnya nakal. waktu kecil aku pernah makan. Lu? Iya. Seru amat. Katanya waktu apa? Lu enak tahu. Neng. Serius. Ini namanya masih kecil ya. Nggak tahu. Dia gampang. Nggak tuh. Dia gampang. Responku begitu waktu pertama kali. Dia kasih tahu, gitu tahu. Tapi buktinya sehat. Nggak bisa diomongin langsung begitu. Ya gitu. Enggak, kok lu bisa gitu? Mungkin hiperaktif kali ya dari kecil. Soalnya aku kan orangnya. Segerai sekali. Segerai apa?
ya kebanyakan gula, kebanyakan makan permen, makan ini jadinya lu kalau hiperaktif biasanya sampai sekarang. Kalau ini kan lu kayaknya enggak kan? Nyusu aja susah. Makan permen. Oh itu umur berapa sih? Kecil masih belum bisa jalan. Oh. Masih balita apa bayi ya balita. Oh. Masih belum tahu apa-apa. Gitu pempesnya bocor. Akhirnya terjadilah begitu. Itu aku ceritain ibuku, ya responnya kayak gitu tadi. Weh. Jadi lu makan sendiri gitu ya? Iya, itu aku diceritain. Gitu. Oke, tapi gini. Gue ngebayangin masa kecil tuh. Lu boker sendiri, lu makan sendiri. Ini sebenarnya aku tuh orang yang hiperaktif, Mas. Iya. Hiperaktif, cuman semenjak masuk dunia industri, terus kebanyakan diomongin apa sama senior-senior dikasih tahu gitu begini di dunia industri itu. Jadi akhirnya agak redam sedikit. Bagus dong. Susah. Yang paling susah itu adalah ketika kita meredam. Itu paling tersusah. Dan Davi ini termasuk anak yang aku pernah interview juga. Menurutku ya dia punya attitude yang bagus gitu. Jadi apa ya? Ya biasanya yang bisa menyelamatkan kita di industri ini adalah attitude sih. Ya, itu yang paling penting. Kalau di stand up itu yang paling ditonjolin, Mas. Pokoknya apanya? Itu attitude itu dia. Paling di iya apalagi stand up kan senior-seniornya udah smart semua, pintar-pintar semua. Iya, nah makanya. Lu bikin materi yang gak nyambung diketawain sama dia. Nih. Iya kan? Waktu di Suci, itu kan aku apa namanya? Culture shock. Hah? Sorry Mas. Ini orang desa yang tiba-tiba ke kota. Oke. Kok culture itu? Culture shock. Nah, itu dia. Oke, culture shock. Lu oke, culture shock. Oke, terus? Nah, pertama kali datang ke Jakarta, ya. Dikumpulin sama, kan waktu itu COVID kan, akhirnya sebenarnya Suci itu jadi tampil besoknya udah boleh pulang ke kotanya masing-masing. Cuman kalau COVID, ya kalau mau pulang nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya positif, langsung di close mic. Oh. Nah, akhirnya ya udahlah kita rame-rame di hotel itu di karantina. Nah itu di situ itu tuh kelihatan banget jelek, hiperaktif, orang lagi nulis materi, klakson ininya, apa kamarnya, klakson bukan bel, tin gitu-gitu, pokoknya ya sampai akhirnya aku close mic di sidang aku. Pokoknya ya untungnya waktu itu mereka ngasih tahu aku lah. Lu juara gak sih itu? Juara 11. Oh, banyak ya? Jauh. Nah, tapi gini, Davi, di balik kekurangan ini justru Davi pernah melewati fase dibully. Iya, dibully. SD aku dibully tuh. Kenapa? Karena mungkin lu aktif ngomong terus jadi kayaknya buat mereka aneh gitu. Ini tuh terjadi cuma di kelas 5 sama 6. Kelas 1 sampai kelas 4 damai semua. Ceritanya gini Mas, kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 damai. Kayak taman bermain lah SD. Tiba-tiba kelas 5 datanglah 3 anak pindahan. Pas dia pindah, di situ kami dijajah. Kalau ada yang ada teman-temanku yang biasa main, ikut sama dia, biar nggak kena bully gitu. Ngegeng. Gabung sama dia, kalau aku kan nggak mau, aku nggak mau tunduk sama mereka. Akhirnya yang dibully aku. Temanku juga ada yang maksudnya sering dibully tapi nggak separah aku. Nggak, dia apa yang dikatain? Temanku ya dibully paling ya di yang gitu-gitu doang. Kalau aku sampai di cawat sama celananya dilempar-lempar gitu di dalam kelas. Pokoknya kalau diingat-ingat tuh masih sakit hati lah sampai sekarang. Iya. Gitu. Pastilah hal yang memalukan itu yang nggak akan susah kelewat dari pikiran kan. Iya. Akhirnya itu yang namanya trauma kan. Trauma. Nah trauma itu akhirnya ya hanya Davi yang tahu bagaimana mengontrol trauma itu. Karena kadang-kadang trauma itu suka datang di saat yang kita lagi nggak pas, iya kan? Iya. Nah, makanya waktu aku
itu kan SD kelas 5 kelas 6 dibully, masuk SMP aku ikut silat. Ikut silat tuh aku tuh masuk Ikut silat itu karena apa? Ingin balas dendam. karena ini perlindungan diri. Supaya kalau misalnya dibully lagi, soalnya kan aku masuk ke SMP yang notabene tuh anak nakal semua. Di Kalimantan tuh ada namanya SMP. Dulu stigmanya itu jelek. Ya. Akhirnya masuklah ke situ. Ya. Masuk ke situ, wah ini SMP anak nakal semua nih. Kayaknya aku harus ikut sesuatu supaya bisa ngelindungin diri. Akhirnya ikut silat. Seminggu aku sekolah di situ aman. Ya. Dan ternyata itu kepake tau mas, kalau negatif ketemu negatif jadinya positif. Iya. Jadi sekolah itu damai. Damai. Kita nyerang sekolah orang. Oh. Gitu. Jadi gitu mas konsepnya. Jadi di sekolahku damai tuh, semuanya bersatu untuk ngelawan sekolah lain gitu-gitu. Yang ujungnya maksudnya tawuran gitu ya. Tapi kan aku nggak ikut, mereka yang nakal-nakal. Kalau aku Lo apa lu yang merancang? otak, bukan otaknya. Tapi lu masih inget ya orang yang ngebully lo? Masih banget mas. Namanya? Masih banget. Namanya nih. Ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa. kita kan nggak kenal. Namanya Kayaknya mereka orang suruhan gue deh. bukan mas. Bukan. Oke, tapi kalau orang tua sendiri tahu nggak kamu dibully? Nggak tahu. Orang taunya waktu aku udah mulai podcast ini. Umak lu ngamuk dong, kenapa nggak ngomong gitu? Enggak, waktu itu dia cerita gini waktu dia nonton setelah aku podcast kan. Kenapa nggak bilang? Terus? Kenapa dulu nggak bilang kalau dulu tuh maksudnya sesakit itu kehidupannya waktu SD. Ya kan dulu aku udah pernah bilang pengen pindah SD. Tapi ya karena itu ibuku. Ya kan lu waktu mau pindah SD tapi lu masih TK, emangnya nggak bisa. Lu selesaiin dulu sekolah lu, baru. Gitu. Tapi gini, Davi, kalau aku sejujurnya 99% ngerti semua bahasanya Davi. Ya, ngerti. Tapi apa yang membuat, tapi untuk Davi, kita kan kenal Davinya sekarang ya, MOP Lovers ya. Tapi kalau kita kenal Davi yang dulu kita nggak tahu juga ya bagaimana dia ngelewati. Justru kalau buat saya dia salah satu yang sudah berhasil melewati fase ya bullying. Ya kan, dan dia bisa menghandle itu. Nah, tapi bagaimana cara Davi bisa menerima kondisi Davi sendiri? Di umur berapa? Umur 18 tahun. Sebenarnya 18 tahun itu udah yang pure, udah nggak tersinggung lagi. Ya. Nah, mulai maksudnya kalau bercanda-bercanda gitu diceng-cengin itu mulai dari keluarga, mulai dari SD gitu, SMP, mulai dari keluarga tuh emang udah diceng-cengin gitu. Kata orang tua, jadi dia aku pernah diceritain mas. Jadi waktu aku mau masuk SD apa TK gitu, keluarga tuh rembukan. Ini anak gimana caranya supaya kalau dia nanti udah ke masyarakat umum, dia nggak gampang tersinggung. Ya. Nah, ibuku ngomong, ya udah kita ceng-cengin aja dari keluarga. Gitu katanya. Biar dia terbiasa. Jadi mentalnya dibentuk dari Keluarga, iya. keluarga, oke. Nah, sampai akhirnya aku kuliah di sana. Ikut masuk stand up, aku belum berani bahas swimming karena malu. Masih malu. Cuman mah kalau dibercandain ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau untuk membahas masih malu. Sampai aku kuliah di Solo, itu kan aku ketemu senior yang udah pernah ke Jakarta kan. Akhirnya sama mereka dikasih tahu. Sebenarnya di Kalimantan udah dikasih tahu, Pi kamu tuh punya senjata. Cuman sampai situ doang. Nah pas udah di Solo itu udah mulai dibentuk tuh. Kamu tuh punya senjata, harusnya dipakai begini gitu mas. Jadi lebih dipersiapkan tuh sebenarnya mental ya. Iya, aku minum ya mas. Tapi Davi, apa yang membuat Davi ini memiliki keinginan untuk ke dunia industri hiburan? Percaya dirinya gitu. Waktu kecil itu yang ibu yang kabur, Ya. sebelum kabur ada satu momen dia ditagih ke rumah.
Yang lagi tuh sahabat dia dari kecil. Jadi ibuku ngutang ke sahabat dia dari kecil. Namanya waktu kecil aku nggak ingat, tapi yang aku ingat persis gimana ibuku diludahin di mukanya. Gara-gara duit, gara-gara utang diludahin. Mulai dari situ aku kayak trigger gitu. Oh gitu. Pokoknya suatu hari nanti aku mau ngangkat derajat keluargaku. Ini. Sampai suatu hari aku SMP udah mulai kenalan sama cewek-cewek, maksudnya pengen pacaran juga. Akhirnya aku ditolak. Di situ makin nolak itu gara-gara aku sembing, bukan karena apa gitu, karena sembingnya. Oh, oke, suatu hari aku buktiin aku bakal jadi sesuatu. Itu dua momen itu yang. Oke, nah di antara dua momen itu kan gini, apa sih? Emang hal yang kayaknya itu dua, tapi sebenarnya kamu ngelewatinya fasenya lama loh, iya kan? Lama banget. Jadi kalau kita dengerin dia ya kesannya cuma dua, tapi kalau kita lagi cerna lagi diam nih, itu kamu melewati fase yang panjang loh Davi. Panjang dan lama. Dan berdamainya itu susah loh. Iya kan? Dan akhirnya kamu bisa berdamai sama itu semua bahkan setelah kamu udah di Jakarta kan? Biar berdamai di Solo. Oh di Solo. Iya, maksudnya udah tidak tersinggung lagi. Nah, tapi ngomongin tentang Davi nih. Kalau Nope. Mas Nope kenapa? Ya, menjadi sosok yang berharga buat Davi. Iya, kenapa begitu? Jadi di Suci itu terbagi kelompok-kelompok. Kelompok Jawa, kelompok Jakarta. Sama kelompok Jawa itu ada aku, Gilang, EGMK sama Nope. Ya. Ini kemana-mana selalu berempat nih. Iya. Keluar berempat, mandi di kolam berempat gitu. Ya. Sampai akhirnya keluar Suci, aku kan disuruh lulusin wisuda dulu. Ya. Wisuda kuliah. Kalau udah selesai baru boleh ke Jakarta. Ya. Ternyata sudah selesai kuliah, nggak boleh langsung ke Jakarta, katanya nggak punya kerjaan. Akhirnya ditarik Kalimantan. Setelah itu, aku dapat panggilan di Bekasi, rumah sakit. Berangkatlah aku ke Semarang, naik kapal. Nope, posisinya lagi ada di Solo, lagi bikin stand up show. Oke, sorry. Berarti Nope itu bukan teman seangkatan ya? Teman seangkatan di Suci. Oh justru malah seangkatan? Seangkatan di Suci. Oke. Di Solo, Mas Nope di Solo. Dipanggil aku, Pi sini Pi main. Aku di Hotel A. Dari Semarang aku ke hotel. Nah itu dia. Wah gila, mukamu udah gak ada aura-aura komik kayak gitu. Setelah itu ke Jakarta, aku ke Jakarta. Dia di Kos Deret. Kosnya di sini, di Selipi. Di mana? Kos Deret lah pokoknya. Suatu hari aku main ke kamarnya dia. Ya. Main PS, biasalah. Lah aku punya lagu tuh, main PS aku kalah sama dia. Akhirnya aku di depan pintu kan main gitar. Yang seandainya saja dunia berubah. Mas Nope kayak ngeh gitu, itu lagu siapa nih? Laguku Mas, udah direkam dari mana Mas, duit aja gak ada, aku bilang gitu. Ya udah besok ikut aku ke Surabaya, kita rekam itu lagu. Ikut tuh? Iya, dari situ ikut. Pas direkam, di-upload, meledak lagunya. Cuman dari sebelum lagu pun dia selalu ngomong, Pi, Instagram sama YouTube dihidupin, diaktifin. Bahkan waktu di Suci, di karantina Suci, yang nodong di HP, yang nodong gini tuh cuman dia doang Mas. Kita tuh cuman, kita kayak ngapain sih orang? Iya. Hasilnya adalah setelah kita Suci, Nope paling naik. Gara-gara konten begini doang nih, konten todong pakai HP. Gitu. Makanya itu aku selalu diingetin, Pi, Instagram, bikin konten. Wes, lempar-lempar air ya, lempar-lempar aja. Lucu nggak lucu, lempar aja. Nah, gitu. Makanya Nope itu salah satu orang yang paling menginspirasi ya? Paling ngangkat. Paling menyemangat deh. Iya. Karena gini, aku tadi lucu nggak lucu. Nah itu sebenarnya hal yang paling susah. Adalah hal yang paling terbebani kalau bilang, harus lucu ya, harus lucu ya. Itu terbebani banget loh. Iya kan? Iya benar. Oke, ini karir udah sampai sekarang ini. Udah punya pacar belum? Udah. Pacar mah dari
Dari kuliah aku pacaran. Iya. Sampai sekarang. Oh iya, dia udah punya pacar ya. Udah. Iya, udah diekspos juga kan pacarnya? Belum. Jarang banget kali. Iya, tapi udah punya pacar kan? Iya. Iya. Baru sekali masuk podcast orang. Itu pun sebenarnya nggak masuk karena aku kebetulan bawa dia. Terus diajakin prank. Nggak pernah respon. Emang dianya nggak mau atau kamunya? Akunya nggak mau. Oh, kenapa? Cantiknya buat aku aja. Oh, ngayak lo ah. Cantiknya buat aku aja. Lu nikah sama siapa, lu berdua doang? Wah. Tapi Tapi sebelum aku pacaran, sebelum aku nembak, bukan setelah aku nembak, terus aku bilang gini, aku udah nembak ini ya, namanya Pia kan, Pia, nih aku udah nembak dulu nih sebelum kita jauh ke depan. Aku suatu hari akan jadi sesuatu, dengan ataupun tanpa kamu, aku bilang gitu. Jadi kalaupun nanti aku sukses, misal, jangan pernah ngomong, wah dia mah sukses karena ada aku di sampingnya. Aku bilang gitu. Kan ya aku ya. gue tuh kayak lagi interview Jeffrey Nicole gitu. lagi. Tapi bener loh, hal yang kayak gini justru banyak perempuan malah lebih takut sama yang kayak begini. Iya kan? Banyak. Aku kurang tahu apapun, tapi kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena dendam itu sebesar itu yang ada dua hal tadi. Tekad itu sebesar itu. Yang orang tua lu diludahin itu. Diludahin sama gak diterima karena sumbing. Itu doang. Makanya ayo kalau mau, tapi jangan bilang suatu hari nanti dia jadi gitu karena ada aku. Tapi dia bilang gitu. Pokoknya lu gak benci, gak suka sama kalimat itu aja gitu ya? Iya. Oh iya, intinya adalah pengen ngebuktiin di 2 poin yang memang benar-benar membuat Davi tuh luka sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi gak apa-apa, Davi itu justru menjadi, apa yang terjadi itu menjadi batu pijakan Davi untuk ngebuktiin. Ya, untuk mereka-mereka yang memandang kita di sebelah mata. Iya kan? Kalau udah berhasil gini pasti semua temen gua, sahabat gua, wah itu saudara gua, lagi kita susah boro-boro lo. Tapi ini mas, aku lupa ngobrol sama siapa. Kalau menjadikan dendam itu sebagai trigger, itu sebenarnya nggak baik. Nggak baiknya karena kalau misalnya itu udah kekejar, ya udah, gitu. Kalau udah terbukti, ya udah, sampai di situ doang. Gitu mas. Sebenarnya sih kontrol diri yang paling bener. Kontrol diri bener. Yang nggak usah sebutin itu. Ya. Takutnya nanti kepleset. Ya kan? Apa ya? Menahan diri. Iya, menahan diri. No, ya kan? Gue takut lu ngomong itu kan. Gitu. Yang paling itu kita menahan diri, kita tahu emosi kita sejauh mana. Ya berlebihan akhirnya juga tidak berakhir baik. Ya kan? Benar. Berlebihan juga tidak berakhir baik. Tapi buat Davi, kalau aku nih pribadi ya, saya juga bukan senior, saya juga masih belajar. Tapi ngelihat Davi nih sebagai pendatang baru di industri, ya harus ngelebarin karyanya lebih luas lagi. Ya, jadi Davi juga harus, apalagi udah di Jakarta kan sekarang, iya kan, jadi harus punya banyak kegiatan lebih banyak lagi, sehingga banyak karya yang bisa kamu keluarkan setiap tahunnya, gitu. Dan memang pasti sebagian banyak orang sama pemikirannya kayak aku, punya rasa sungkan untuk memanggil nama belakangnya, iya kan? Tapi sementara Davi dia dengan sengaja ngasih nama itu karena ingin buat sesuatu yang beda, iya kan? Iya. Nah itu tuh ya, itu yang sebenarnya dia sudah berdamai dengan dirinya. Lo mau panggil dia ya memang itu menjadi nama nickname-nya dia, jadi nama panggungnya dia gitu ya. Dan buktinya terbukti tanpa mengikuti kompetisi bernyanyi dia punya lagu yang viral, iya kan? Seandainya gitu kan? Iya. Gue begini, kok gue dengerin lu nyanyi nggak ada yang nggak sama aja kayak biasa. Masa ya mas? Iya. Tapi ada 1-2 itu yang mungkin udah diedit kali yang itu. Iya kan ada ini, sekarang kan udah canggih. Iya makanya gue bilang kok ini nggak ada, nggak percaya. Tapi udah banyak orang komen lagu itu lo yang nyanyi. Itu kan
Nyanyi itu lagunya berapa menit? 3 menit ya? Take-nya 6 jam. Itu. Kenapa hurufnya berantakan pas itu enggak kan? Karena ada beberapa pertemuan huruf yang sebenarnya aku susah ngomongnya. Contoh. Kak sama kota itu kalau aku ngomongnya cepet tuh nggak jelas. Kota Kemana? Jadi Enggak, dia nyebutnya mananya doang. Ke-nya enggak keucap ya, kan? Kontrol. kemana? Kalau pelan tuh gini. Kemana? Itu kalau pelan. Kalau cepat itu kemana? Oh. Nah, Tapi itu nggak berasa loh kita. Nggak, kalau aku dengerin nggak berasa. Mungkin kalau Davi kan yang tahu kan. iya. Nah, maksudnya yang begitu-begitu, kayaknya ini kurang nih di sininya. Jadi akhirnya take ulang. Soalnya kan kalau dipotong, potong, rasanya beda. Gitu. Gila, rasanya beda. Gila, musisi banget. Tapi itu benar gak sih kamu dipilih sebagai salah satu juri sekarang ini? juri apa mah? Kompetisi burung perkutut bener gak tuh katanya? Bener gak? Itu kecil bisa. Tapi dihisap. Kalau ditiup nggak bisa. Jadi dihisap gitu. Tarik. Iya. Oh malah narik. Narik. Kalau tiup nggak bisa. Ini bisa. Oh iya. Gue gak bisa. Nanti gue ajarin mas. Iya. Repot amat gue mau ngajarin ini. Nyanyi dong Davi. Nyanyi, Gitu, boleh. coba. Ini. Nah kalau ini ada kisahnya juga gak? Hah? Ada kisahnya juga gak ini? Nah, kebetulan tadi aku minjem punya teman. Tadi udah sampai sini lupa bawa gitar. Lagu apa? Iya lagu itu yang seandainya. Seandainya saja dunia berubah, ku ingin kembali ke masa itu agar kenanganku tak perlahan menghilang di telan kerasnya kota. Nah, aku baru ini tau mas, aku baru rilis lagu baru tentang ibu. Iya. Tentang bapak kan udah tuh waktu itu. Ini tentang ibu. Aku mau promosi. Mana coba? Oh ibu, ku merindukan sentuhan hangatmu, semua tentang dirimu, ku hanya merindu. Ketika kau mengingatkan, nak, jangan lupa makan. Ketika kau mengatakan, nak, jaga kesehatan. Dan sampai saat lagu ini ku akhiri, engkau tetap tak kembali. Loh tapi ibu masih ada kan? Alhamdulillah masih. Masih ada kan? Nanti ibu siapa yang ceritain tuh? Ibu siapa aja yang udah gak ada ibunya gitu ya? Ibu siapa aja udah gak ada ibunya. Ini ciptaan sendiri? Ciptaan sendiri tapi terinspirasi dari Naruto. Hah? Lu kurang ajar ya Davi. Nah, Itu gimana sih? itu lagu yang seandainya saja. Itu dari One Piece tau. Ide lo? One Piece. Jadi di One Piece itu ada opening, scene openingnya episode 1 itu lagunya Mojimo Sekai ga Kawaru Nona. Bahasa Indonesia aja ya. Indonesianya udah gak jelas kan apalagi Jepang. Itu artinya Indonesianya saatnya dunia berubah, bawalah aku ke masa saat aku belum mengenal apa-apa. Gitu. Nah itu pertama seminggu aku datang ke Jakarta ngebaca lirik itu aku nangis. Karena berasa banget aku pertama datang ke sini gak punya teman, gak punya siapa-siapa. Terus gue baca lagu itu. Oh sekarang udah punya teman?
Alhamdulillah nggak punya. Itu ya. Akhirnya ngebaca itu, ngambil gitar, main. Setahun kemudian ketemu Nope tadi. Oke. Main kosanya Nope gitu. Jadi Nope yang mendorong ya kamu untuk udah diproduksi aja gitu ya? Iya. Dan itu pun produksi, setelah produksi upload ke YouTube. Waktu itu aku nggak tahu namanya agregator apa, publishing apa, nggak tahu lah. Setelah lagunya viral aku baru tahu lah ternyata ada duitnya. Selain dari YouTube gitu. Makanya aku sempat kehilangan ya MM-an lah. Wow. Lumayan. Iyalah, lumayan ya karena Karena- akhirnya banyak kerasa tidak tahuan kamu akhirnya dimanfaatkan sama orang Ya, kan. ya harga belajar lah. Iya. Kalau nih gini, nih satu lagi. Kalau lu lagi jadi penyanyi nih ya, lagu siapa yang paling susah lu nyanyiin? Liriknya, ininya. Paling susah? Iya. Rap. Paling gak bisa rap. Coba, lu coba nge-rap coba. Coba, gini, lagu Bintang Kecil lu nge-rap aja gitu. Atau Balonku Ada 5 lu nge-rap. Coba. Burung Kakak Tua deh kalau enggak. Mau ingat-ingat dulu ya mas? Iya. Burung Ada aku Kakak Tua. hafal satu rap tapi rap Jawa endek. Iya. Terima kasih lu kain di sekian lu pamit. Gimana ya? Gimana? Endek. Endek. Endek ada endek yang rap. Na, 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 na. Apa kabar wahai laut sayang? Apa kabar wahai laut gawe jangan. Nah itu kan rap kan? Apa kabar itu tapi agak lama. Enggak, itu aja lagu Burung Kakak Tua. Coba, lu nge-rap Mas. aja. Coba mas dulu, aku nggak tahu. Ya apa lagu anak-anak yang lu bisa apa? Balonku. Itu potong. Potong bebek angsa coba. Potong bebek angsa, asal kuali coba. Oke. Iya. Halaman dulu mas. Iya coba lo. Gak apa-apa ya. Iya, coba. Lo nge-rap. Potong alfa, masak di kuali. Nona minta dansa, masa 4 kali. Iya bener. Jangan deh. Itu ada bebeknya. Iya. Ya. Pantasan lu nyuruh gue salaman ya. Gue gak ngerti. Tapi makasih banget ya. Udah datang ke sini sukses terus buat Davi. Amin, Pokoknya amin. makin banyak kerjanya, makin sukses. Dan kepolosan dari Davi ini bisa menghibur kita semua Amin. pastinya. Terima kasih buat semuanya. Bye.